Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen selaku penilai uji kinerja PPG tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ahmad Purtama Andana, mahasiswa PPG Angkatan 3 UIN Profesor K. Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada kesempatan ini, hari ini tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu pada kelas 10 PM3. Mohon kerjasamanya kepada Bapak dan Ibu penilai. Jika ada yang salah, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Coba diulangi. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi, siang, siang, pagi. Coba tangannya naik. Pagi, siang, siang, pagi. Pagi, siang, siang, pagi. Biar bau. Coba, selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi, siang, siang, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, kita berjumpa lagi di pembelajaran saya pada siang menjelang sore atau pagi menjelang siang? Siang dan sore. Oke, siang menjelang sore. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya melihat ada sesuatu yang perlu dirubah terlebih dahulu. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Nah, ini saya melihat ada bangku yang kosong. Jadi jangan ada bangku kosong, ini berbahaya. Ada yang mau mengisi? Saya menawarkan, ada yang mau mengisi? Tidak. Coba nak, kamu pindah ke sini. Diambil kursinya dulu, pindah ke sini. Oke. Terus saya lihat tas. Maskernya bisa dikondisikan. Oke. Jilbabnya ya, jilbabnya pastikan turun semuanya. Kamu cewek atau cowok? Baik. Sudah ada di sini, jilbabnya sudah rapi. Kelihatan cantiknya enggak? Masya Allah. Masya Allah. Karena yang namanya perempuan pasti semuanya Cantik. Kalau saya sebagai laki-laki berarti Ganteng. terima kasih semuanya. Sama-sama. Oke, sebelum kita lebih lanjut untuk belajar, kita akan mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Ketua kelasnya siapa? Hasna. Siapa namanya? Hasna. Oke, coba Hasna pimpin doanya terlebih dahulu. Oke, saya duduk ya. Silakan. Siap, Kak? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Amin. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Semoga dengan berdoanya kita di setiap mulai kegiatan memberikan kelancaran kepada kita dalam rangka menimba ilmu dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum
kita memasuki pelajaran, saya akan absensi terlebih dahulu. Ini kelas berapa? 10 PM 3. PM ada berapa? 3. Berapa 4? 3. Gak mau ada yang keempat? Gak mau. Gak mau ada yang kedua? Gak mau. Diduakan mau gak? Tidak. Saya mulai. Amanda Ada Pak. hadir, Rob. Hadirah. Oke. Aden, Hadirah. Adila, Hadirah. Afra, Hadirah. Anantia, Andin, Hadirah. Andine, Hadirah. Bintang, Hadirah. Bunga, Hadirah. Fajar, Hadirah. Hairani, Hadirah. Salsa ya? Iya. Salwa. Ini kemana? Oh gitu. Kita doakan semoga husnul khotimah. Amin. Kemudian Salwa. Berarti satu orang tidak hadir karena saudaranya meninggal Dunia. ya, semoga diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin. Dan itu sebenarnya mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap manusia itu akan Meninggal. bahwa setiap manusia itu akan Kembali ya, setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah alias meninggal dunia. nanti. Sebenarnya dari hal ini bisa kita tarik ke pembelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya saya ingin kalian bawa HP semua nggak? Bawa. Coba HP-nya dibuka dulu. Punya kuota? Punya. Zaman now mesti harusnya punya kuota ya. Iya. Oke, sekarang buka Qurannya. Buka Qurannya surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 32. Oke, sudah ketemu semuanya? Sudah. Sudah ketemu. Sekarang kita baca bersama. Sama. Ya, saya pimpin, silakan kamu ikuti. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Wala taqrabuz zina. Shadaqallahul azim. Coba yang di depan kamu namanya siapa? Adila. Adila. Silakan dibaca. Dan janganlah kamu mendekati zina. Terima kasih Adila. Kita lanjutkan surat An-Nur. Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 2. Baik, sudah ketemu ayatnya semuanya? Sudah. Wah, ini saya senang ini kalau udah menjelang sore tapi semangatnya masih luar Biasa. biasa apa luar binasa? Luar biasa. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya coba dibaca mana ayatnya yang keras suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy
wasa'a sabila. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, tadi kita sudah membaca Al-Quran. Satu, kita sudah berdoa. Dua, kita sudah membaca Quran. Semoga dengan membaca Quran itu amalan kita semakin meningkat pahalanya. Ya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam belajar. Oke. Sekarang masih ingat nggak pelajaran minggu yang lalu? Masih. Suaranya kok kayaknya nggak jelas. Coba diulangi, masih ingat nggak dengan pelajaran minggu lalu? Apa itu? Akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu apa? Akhlak yang tercela. Kamu tercela apa enggak? Jangan sampai ya. Kalau lawannya akhlak mazmumah itu apa? Mahmudah. Mahmudah. Kalau akhlak tercela itu apa saja? Sombong, terus pergaulannya nggak benar. Sekarang dari akhlak mazmumah itu kan kita sebagai seorang muslim nggak boleh ya. Kita nggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah ya. Dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, salah satu dari akhlak mazmumah itu kan kalau sekarang kita lihat itu ada yang namanya pergaulan bebas. Ya. Pergaulan bebas itu apa? Pernah dengar nggak kata-kata itu? Kata zina pernah dengar nggak? Pernah. Dengarnya di mana? Di sosial media. Wah, keren ya. Kamu para tiktokers ya? Ya. Jadi karena minggu lalu kita kan sudah selesai pelajarannya akhlak mazmumah, di mana kita nggak boleh memiliki sifat iri, sifat dengki, nggak boleh sombong. Nah sekarang kembali kepada diri kita dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berteman, memiliki pertemanan, kita juga harus menjaga diri dari perbuatan yang tercela. Salah satunya yaitu bagaimana kita, saya, kamu menjaga dari pergaulan bebas yang sudah sangat keterlaluan saat ini, bahkan sampai menjurus kepada perzinahan. Oke. Nah itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu, nah saya geser dulu judulnya. Mana ini? Nah, judul kita hari ini yaitu pergaulan bebas dan zina. Materi baru kita pada kali ini, ya. Kok terpisah dari pembelajaran yang minggu lalu misalnya? Kok jawabnya nggak sama? Iya, karena ini spesifik lagi. Karena ini merupakan hal yang sangat penting, apalagi kamu sekarang menghadapi era milenial yang luar biasa. Ya, kamu mengakses informasi itu sangat mudah, termasuk untuk hal-hal yang tidak baik. Baik, sekarang saya sebelum masuk lebih dalam akan saya sampaikan gambarannya terlebih dahulu. Tadi kan baru pengantar, ibaratnya pendahuluan. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menganalisis surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Jadi 2 itu sebagai pegangan buat kamu nanti, ya, walaupun masih banyak ayat yang lainnya. Kemudian kompetensi yang kita capai itu adalah poin 1, 2, 3, 4. Ya, untuk pertemuan kali ini sampai 4. Bahkan nanti kita geser lagi bisa, ya. Karena kita kondisional. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 9, ya. Nanti ini akan saya share, bisa kamu pelajari. Kemudian KKM 75 kurang 80, 85, 70 ya. Kita sudah ada perhitungannya tersendiri ya. Jadi KKM kita 75,
iman, semoga kamu bisa melewatinya. Amin. Oke. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Iya. Oke. Sekarang saya akan menampilkan satu tayangan berita yang ini menjadi informasi bagi kita, bagi kamu terutama kamu satu kelas, cewek semuanya. Iya. Cewek semuanya apa ada cowoknya? Ada cewek. Saat ini ada cowoknya saya dan yang merekam ya. Iya. Kamu semuanya cewek, nah ini penting sekali. Bisa diperhatikan ya? Bisa. Oke. Ratusan anak di Ponorogo, Jawa Timur mengajukan dispensasi kawin atau menikah usia dini di pengadilan agama setempat. Selain alasan tidak mau meneruskan sekolah, kebanyakan pemohon hamil di luar nikah. Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo mencatat ada 198 permohonan pengajuan dispensasi kawin usia anak sepanjang tahun 2022. 8 permohonan dispensasi kawin terpaksa ditolak karena tidak ada unsur mendesak. Sedangkan 106 lebih pemohon disarankan untuk melanjutkan sekolah karena masih pelajar SMP atau usia 15 tahun. Petugas juga mengimbau kepada orang tua dan guru untuk lebih ketat menjaga dan mengawasi pergaulan anak agar tidak terpaksa menikah di usia dini. Indra Setiawan, Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur. Ada terbayang di pikiran kamu? Ada. Terbayangnya apa? Sudah boleh. Ya, sekarang lihat dulu gambar yang lain. Ada dia. Perhatikan gambarnya. Itu gambar apa? Perhatikan dulu ya. 1, 2. Terus yang berita tadi. Silakan kamu berpikir dulu, mengolah ya, informasi yang sudah kamu dapat. Walaupun kita sudah menjelang senja, menjelang sore, sekarang senjanya bagus loh. Iya. Karena beberapa waktu tidak ada hujan, jadi senjanya bagus. Tapi senja itu terkadang mengingatkan kita kepada sesuatu. Ya. Oke. Selanjutnya kita tadi sudah menyaksikan bersama-sama terkait dengan satu cuplikan berita. Yang kedua adalah foto-foto gambar yang memperlihatkan apa itu gambarnya tadi. Nah, sekarang kalau perempuan dalam konteks ini adalah sebagai seorang pelajar itu merokok, menurut kamu bagaimana? Tidak baik. Tercela. Oke. Terus tadi di cuplikan berita itu di Kompas TV, apa sih yang bisa kamu tarik informasinya? Informasinya tentang apa tadi itu? Tentang perzinaan. Anak kecil yang di hand. Apa? Anak kecil yang hamil di luar Nikah. bahasanya anak kecil hamil di luar nikah. Artinya mungkin kita pelajar remaja itu golongannya ya. Nah itu tadi di berita disampaikan bagaimana banyaknya permohonan dispensasi. Ya. Permohonan dispensasi agar bisa menikah muda. Ya. Itu akibatnya apa? Akibat dari pergaulan Bebas. Maka tadi saya buka dengan surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina, dan jangan mendekati Zina. Kalau mendekati itu berarti hal-hal yang berpotensi menjerumuskan kita kepada Zina. contohnya Pacaran. pacaran. Ya. Setuju? Setuju. Kalau memang setuju, harusnya kamu tidak berpacaran saat ini. Ya. Terus, Serius. berarti kamu semuanya sekarang jomblowati.
Iya. Nanti kalau saya mendapatkan kamu tidak jomblowanti, awas ya. Artinya apa? Pacaran dalam konteks ini apa? Pacaran yang tidak sehat. Saya bukan berarti membenarkan pacaran ya. Artinya apa? Pacaran itu banyak mengarah kepada hal yang negatif ya. Contohnya pergi berdua-duaan. Pak, saya kan perginya berdua-duaan. Cuman berdua, gak ada ngapa-ngapain. Perginya itu di tempat yang ramai. Oke. Sekarang misal boncengan motor. Kira-kira nanti awalnya mungkin jaga jarak. Ya, jaga jarak, jauh-jauhan. Set gitu ya. Apa? Oh, lewat suatu jalan yang jalannya jelek. Akhirnya nanti yang cowoknya bilang, "Dek, nanti kamu jatuh, mending deketin lagi deh." Iya mas. Ya kan? Kira-kira itu sudah mendekati nggak? Sudah bisa dikatakan banget mendekatinya. Artinya apa? Mungkin niatnya kamu nggak ada ngapa-ngapain. Oh pak, saya cuma biasa jalan berdua, ngobrol aja, kita nggak ada ngapa-ngapain, nggak dempet-dempetan. Tetapi terkadang ada suasana yang mendukung kita untuk kemudian mencoba mendekatinya. Itu tadi baru contoh konteks dalam perjalanan. Misal ada konteksnya sering malam mingguan. Kamu suka malam mingguan nggak? Enggak. Yakin? Saya aja suka malam mingguan loh. Malam minggu ini kan sudah. Saya suka malam mingguan, tapi malam mingguannya di rumah. Iya. Berarti kamu tadi pikirannya apa? Malam mingguan itu artinya keluar sama yo, itu ketahuan kan? Ya, nah itu yang harus kamu hati-hati. Apalagi kamu seorang perempuan itu lebih banyak resikonya, ya. Lebih banyak resikonya. Dan kenapa tadi saya buka Al-Isra dulu baru An-Nur? Karena yang pertama ayatnya itu memproteksi kita. Jangan kamu deket-deketin, karena kamu kalau udah terjun itu bahaya. Kalau sampai kamu melaksanakan atau melakukan zina itu berbahaya. Bahayanya apa? Dunia akhirat, ya. Nah, tadi teman kamu ada saudaranya meninggal. Siapa tadi namanya? Salwa. Saudaranya meninggal. Itu mengingatkan kepada kita loh, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal Dunia. mati, meninggal dunia. Kamu kapan meninggalnya? Enggak tahu. Kalian tahu kan? Iya. Nah, misal kalau kita tarik dari pergaulan bebas sampai perzinahan, kalau kamu sedang melakukan maksiat itu, tiba-tiba Allah memerintahkan malaikat, wahai Israel, tuh cabut nyawanya. Lagi enak-enakan pelukan, dicabut nyawanya. Itu si mamasnya itu ketika motor dia merasakan, loh ini kok tidur di punggung. Dek, bangun dek. Bangun ternyata meninggal. Misal. Artinya apa? Resiko itu ada yang tingkatannya dunia dan ada yang akhirat. Ya, oke. Nah, jadi sekarang saya tanya, pergaulan bebas itu sebenarnya apa sih? Pergaulan yang menjerumus ke hal-hal yang tidak benar. That's true. Betul. Nama kamu siapa? Anggun. Anggun. Pengalaman nggak Anggun? Oh, tidak. Apa tadi bisa diulangi suaranya yang keras Anggun? Pergaulan yang menjerumuskan ke hal-hal yang tidak benar. Pergaulan yang menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak benar. Artinya pergaulan bebas ini tidak hanya kepada misalnya perbuatan zina saja, tapi macam-macam. Minum-minuman keras, seks bebas. Artinya melakukan hubungan suami istri yang mana dia tidak memiliki ikatan pernikahan. Kalau kamu perhatikan akhir-akhir ini, ya,
banyak siswa pelajar yang terjerumus kepada hal tersebut. Ya, yang udah hamil duluan akhirnya dini. Oke, untuk memperdalam itu nanti akan saya bagi kelompok dan kita akan berdiskusi terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Jadi pahami? Bisa. Sekarang banyak sekali namanya perilaku LGBT. Apa itu? Apa itu? Ya nanti kita bahas dalam diskusi kelompok. Sekarang tuh nggak cuma LGBT, tapi LGBTQ+. Ya, nanti tugasnya adalah diskusi kelompok membahas itu, kemudian presentasi. Baik, untuk memperdalam materi kita pada hari ini, saya ingin membagi dalam beberapa kelompok diskusi, ya, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti akan saya beri materi diskusinya, silakan didiskusikan, kemudian nanti dipresentasikan. Paham semuanya? Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Sekarang silakan dibentuk kelompoknya. Oke, sudah semuanya? Sudah. Sudah siap? Siap. Kelompok 3. Sekarang semua kelompok silakan perhatikan ke depan. Ini adalah pembagian materi yang akan kalian diskusikan, ya. Kemudian kelompok 3 adalah hukuman bagi pezina. Oke. Oke? Oke. Kemudian ini silahkan kalian mencari dari sumber apapun. Jadi saya persilakan HP-nya dibuka. Silakan yang punya kuota dicari. Sampai di mana? Ada kendala nggak? Tidak. Ada di internet? Ada. Ada. Ya tinggal nyari. Tapi nanti dicari ya. Mana yang itu sesuai dan mana yang tidak. Karena internet itu kadang bisa menyesatkan ya. Jadi kelompok 2 sudah sampai mana? Ada yang sulit? Iya. Kelompok 3 bagaimana? Alhamdulillah. Bisa? Bisa. Ya. Sudah ketemu macam-macam Sudah. pilihan? Ada berapa? 2. Benar nggak di situ? Ya. Oke, ini kelompok. Oke, siap. Silakan dilanjutkan dulu. Nanti setelah ini masing-masing dari perwakilan kelompok mempresentasikan di depan. Oke, ini sudah semuanya? Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Sekarang waktunya untuk presentasi. Siapa yang mau presentasi duluan? Tunjuk tangan. Tunjuk. Ini tunjuk tangan atau tunjuk jari? Jadi. Tunjuk tangan. Ayo yang mau duluan siapa? Kelompok berapa itu? 4. Maju. Tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang kelompok 4 tadi ingin maju. Perwakilannya satu maju ke depan. Siapa? Oke, Anggun, silakan ke depan mempresentasikan. Nah, sekarang kamu perkenalkan diri, nama, dari kelompok berapa, kemudian sampaikan hasil diskusi kamu. Nanti yang mau bertanya silahkan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Priyati. Saya dari kelompok 4. Saya mau membacakan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu tentang LGBTQ+. Jadi LGBTQ+ ada. Demikian presentasi dari saya mewakili dari kelompok 4. Jika ada yang bertanya silakan. Ayo, siapa yang mau tanya? Cung. Ini Hairani, silakan. Ya silakan Hairani, ada yang mau ditanyakan? Jangan ngeblank. Iya. Kan sekarang banyak hubungan terhadap kaum LGBT. Nah,
termasuk di media sosial. Bagaimana kamu menanggapinya? Bagaimana kamu menanggapinya? Sekarang kan banyak dukungan loh, orang-orang yang apalagi itu yang para influencer itu banyak memberikan dukungan kepada kaum LGBT, maksudnya gitu kan ya? Iya. Ya, banyak kaum influencer itu mendukung LGBT, termasuk di sosial media itu kuat sekali. Nah, kamu sebagai pelajar itu bagaimana menyikapinya? Coba itu pertanyaannya dijawab. Siap, izin menjawab. Jadi teman-teman perlu ketahui kalau LGBTQ itu adalah bukan orangnya yang kita benci, tapi melainkan itu perilakunya. Jadi kita sebagai pelajar itu harus pandai-pandai memilih teman. Ya. Jadi yang kita benci itu adalah penyimpangannya, bukan manusianya ya. Kemudian kalau kamu sebagai pelajar dan kebetulan materi kita pergaulan bebas, maka disinilah pentingnya kita menjaga pergaulan. Oke, dari penjelasan yang disampaikan oleh perwakilan kelompok 4, apakah masih ada pertanyaan lagi? Tidak. Apakah sudah jelas? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, boleh nggak kita persilakan duduk? Boleh. Terima kasih presentasinya. Tepuk tangan dulu. Dari presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tadi diawali kelompok 4, kemudian dilanjutkan kelompok 2, kelompok 1, terus yang terakhir kelompok 3. Berarti pembahasan materi kita hari ini sudah selesai. Nah, coba kita simpulkan bersama-sama ya. Apa saja yang sudah kamu dapatkan tadi, masih ingat apa enggak? Siap ya? Siap. Nah, yang pertama pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu apa? Pergaulan itu apa? Zina adalah laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri yang tidak terikat oleh ikatan pernikahan. Yang kedua, boyun. Kalau yang muhsannya bagaimana? Yang sudah nikah. Batu sampai sampai meninggal. Kenapa sih kok kelihatannya kejam banget gitu ya? Ya karena dampak yang ditimbulkan nanti sangat luar biasa, baik itu dampak di dunia maupun di akhirat. Makanya dalam surat Al-Isra itu di awal diwanti-wanti, kamu cewek, hai cewek. Karena kamu adalah wanita, maka itu udah diwanti-wanti. Gak cuma wanita, laki-laki juga. Apa? Jangan mendekati hal-hal yang akan menjerumuskan kamu kepada perzinahan. Oke. Nanti terkait dengan pembahasan hukuman-hukuman itu kita bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya minggu depan ya. Kenapa kok kelihatannya hukumannya itu kok keras banget gitu? Apa sih dampak dunianya? Apa sih dampak akhiratnya? Gitu, yang pasti dosa ya kalau akhirat ya. Gitu. Kemudian kita lanjutkan dulu tadi. Tadi sudah hukuman berzina, kemudian apa yang kesimpulan yang terakhir? LGBT yang mau ditanyakan? Tidak. Yakin? Minggu depan nanti kita bahas itu ya. Kenapa Allah melarang kita untuk mendekati bahkan berbuat zina? Dampak di dunia, dampak di akhirat, terutama bagi perempuan. Jadi silakan kamu coba nanti di rumah baca-baca dulu terkait dengan anak haram. Ya, coba. Kan kita sering mendengar kalau orang hamil di luar nikah itu anaknya katanya anak haram. Coba kamu buka di internet, kamu buka, cari-cari di internet ya. Punya kuota kan? Punya. Nanti cari di internet, silahkan. Apakah benar anak yang dilahirkan di luar pernikahan itu disebut dengan anak haram? Ya. Kalau iya, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Bisa dipahami? Iya. Terus satu lagi, tugas di rumah. Nanti saya akan berikan tugas. Silahkan dikerjakan di rumah, dikerjakan sendiri. Kamu boleh cari di internet, ya, dieksplorasi, dicari, kemudian dikerjakan. Minggu depan kita cek bersama. Bisa dipahami? Bisa. Saya ulangi.
ulangi lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau gitu berarti pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di Sini. Baik. Kita siap-siap terlebih dahulu. Kita posisinya seperti ini saja ya, nggak usah dirubah. Nanti setelah kita closing, setelah saya keluar, kita bikin perjanjian. Saya keluar dari ruangan ini, kamu yang satu kelas ini untuk menata kembali ruangannya seperti semula, seperti pada awal kita pembelajaran. Kalau ada sampah, tolong dibuang. Oke? Karena tadi sudah kita simpulkan bersama-sama, harapan saya adalah kamu sebagai seorang pelajar, sebagai seorang wanita, sebagai seorang remaja, harapan saya senantiasa menjaga diri dari pergaulan yang tidak baik. Pilihlah teman yang baik, pilihlah teman yang bisa membawa kamu untuk selalu semangat belajar, semangat beribadah. Boleh nggak kita punya teman lawan jenis? Boleh. Penting masih pada batasan-batasannya itu ya. Dan satu lagi, silakan kamu jaga cara berpakaiannya. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh teman kamu dalam pelajaran tadi, bahwa salah satu pemicu kriminalitas pelecehan seksual itu adalah dari wanitanya sendiri. Ya, maka dari itu harapan saya kamu menjaga cara berpakaiannya, jilbabnya, menutupi aura. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Kalau begitu kita akhiri, saya pimpin doa, silakan diikuti. Siap? Siap. Oke, silakan duduknya di kondisikan. Sudah? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sudah? Ya, saya ingatkan lagi nanti dikembalikan mejanya seperti Semula. pulangnya hati-hati, jangan lupa sholatnya jangan sampai ketinggalan kecuali kamu sedang kecuali kamu sedang berhalangan. Jangan lupa nanti kelasnya dibersihkan lagi. Hati-hati sampai rumah. Salam buat orang tuanya di rumah. Terima kasih. Kita akhiri. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.